Halo, assalamualaikum. Akhirnya paket saya datang juga. Ini salah satu paket jajan gara-gara Topet diskonnya gede terus, 500.000 ya. Jadi beli smartphone mid-range yang naik kelas ini juga worth it banget rasanya. Saya nyari yang harganya 7 jutaan, di diskon 500.000. Ini pokoknya saya dapat di kepala 6, walaupun 6-nya 6 tebal ya, masih hampir 7 juta lah. Yuk kita unbox dulu ya. Ya, ini dia Vivo V30 Pro co-engineered with Zeiss ya. Kalau kamu cek harga resminya memang dirilis di angka Rp8.999.000. Kalau cek Tokopedia udah banyak yang jual di kepala 7 dan saya berhasil nemu yang kepala 7 tapi belum promo. Jadi masih bisa dipakein promo lagi. Warna hitam sisanya tersedia. Jadi nggak masalah, walaupun sebetulnya saya penasaran sama warna hijaunya. Karena kemarin kan V30 yang biasa saya review yang warna putih kan. Penasaran yang warna hijaunya seperti apa? Tapi karena sisa warna hijau ya sudah. Ini RAM 12 GB, storage-nya 512 GB. Kemudian prosesornya pakai MediaTek Dimensity 8200 ya. Kenapa saya bilang mid-range naik kelas tadi? Karena sekarang memang mid-range kebanyakan sudah mulai diturunkan fitur-fitur flagship. Di Vivo misalkan, lens coating Zeiss-nya sudah turun. Co-engineered by Zeiss. Kemudian Oppo kan yang Mari Silicon udah mulai di Reno series, Reni siapa sih? Reno series. Kemudian Realme sudah pakai periscope di mid-range-nya bahkan. Lalu ada yang pakai Leica, Xiaomi di mid-range-nya juga, Xiaomi 13T. Kemudian Vivo yang ini dan Samsung juga sudah mulai masukin fitur-fitur keamanan flagship di mid-range-nya ya, A35 dan A55 kemarin. Nah, ini ada kemungkinan barangnya sudah aktif garansinya. Jadi kenapa murah? Karena seller sudah aktivasi buat bonus. Tapi kalau ngelihat kelengkapannya sih masih belum dipakai. Oh, ada debu-debu sedikit, tapi nggak ada bekas pakai. Ini ada softcase bening bawaannya. Kurang lebih sama ya. Ukurannya dengan Vivo V30 biasa. Atau yang reguler, atau yang best. Dan kita lihat, ya sudah disobek kartu garansinya. Ini ciri-ciri yang dijual lebih murah asal seller dapat bonus aktivasi. Jadi sudah disobek kartu garansinya. Sekali lagi saya nggak masalah karena buat review biar lebih murah. Jadi pas modal buat kontennya bisa jadi nggak ada selisih pas dijual laginya nanti ya. Jadi nggak rugi. Atau mau dipakai terus juga sangat mungkin ini. Karena saya penasaran dengan performa kamera dan lain-lainnya ya. Termasuk MediaTek Dimensity 8200-nya seperti apa. Ya, di harga 7 jutaan sih worth it banget kali ya. Dapat 12, 512 storage dan RAM-nya. RAM-nya 12, storage-nya 512. Ini SIM tray ejector-nya bentuknya seperti ini. Kita keluarkan dulu karena nanti bakal saya lihat isinya. Dan chargernya dapat Vivo Flash Charge berapa nih? Berapa watt? 80 watt ya maksimal. Di 11 volt 7,3 ampere. Oh, masih gede ampernya. Atau di 20 volt 4 ampere maksimal 80 watt. Tapi kemarin di V30 aja dia bisa kok ngangkat pakai charger power delivery ya di sekitar 26 watt. Jadi nggak masalah lah. Nggak usah pakai charger bawaan. Nggak perlu ngebut-ngebut banget. Biar umur baterai lebih panjang juga. Dan ini dia yang warna hitamnya. Oh, kurang lebih mirip sama V27, V27 dan V29 ya. Dengan finishing matte seperti ini. Elegan matte-nya. Warnanya tuh kayak ada sentuhan sen atau starry-nya. Kemudian di sini ada ya branding Zeiss-nya. Kamera belakangnya tiga-tiganya 50 megapiksel. Jadi kalau yang ini dua-duanya 50 megapiksel, bahkan 3 sebetulnya dan kamera depan 50 megapiksel juga. Berarti ini 3+1 nih, semuanya 50 megapiksel ya. Mau itu lensa wide, super wide maupun lensa telenya. Kemudian di sini ada ini Aura Light Portrait dengan LED flash 2, two tone di situ. Si Aura Light Portrait-nya juga bisa diatur tone-nya, mau warm atau cool. Kemudian di sisi atas ada mikrofon kedua dan juga tulisan Professional Portrait. Ya, untuk seri V ini masih ya, si frame-nya masih terbuat dari polikarbonat. Saya jadi kangen sama Vivo X6, X80, X80, X80 yang
sempat beberapa kali turun harga dan sempat kayaknya 2 kali saya beli deh sebelum dijual lagi. Itu framenya metal, jadi kerasa banget solidnya. Ini masih kerasa solid juga, tapi tetap sih ada feels yang berbeda ketika memegang smartphone dengan frame metal dibandingkan frame plastik seperti ini. Di sisi bawah ada speaker grill berupa 5 buah lubang, port Type-C, mikrofon, dan juga ini adalah SIM tray-nya. Langsung kita buka yuk. SIM tray-nya ini buat storage 512 GB, tentunya saya sama sekali nggak akan protes kalaupun tidak ada slot ekspansi memori. Ya betul, tidak ada ekspansi memori, SIM 1, SIM 2 saja, nano SIM dua-duanya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Sisi kiri kosong melompong dan ya layarnya curve ya. Saya sedikit bandingkan ukurannya dengan V30 yang biasa. Nih yang V30 yang biasa ini masih saya pakai sesekali. Karena memang handal sih. Apalagi baterainya sekarang udah 5000 mAh kan. Peningkatan dari yang sebelumnya hanya 4500. Jadinya lebih awet juga. Dan kemarin ini baru dapat software update untuk patch Maret ya. Kelihatan kalau dari layar sih kayak nggak berbeda ya. Bezelnya segitu, ukurannya juga. Jadi mungkin benar-benar perbedaannya di masalah dapur pacu dan juga kameranya. Saya setup dulu ya. A few moments later. Ya sudah masuk ke home screen dan wallpapernya kelihatan stand out banget ya. Dengan background hitam dan objeknya warnanya kontras mencolok seperti itu. Kita langsung lihat about phone-nya aja. Oke, di bawah sini ya. FunTouch OS 14, RAM-nya 12 plus 12 GB. Cuma memang dynamic RAM di Vivo ini biasanya nggak bisa di-set, dikecilin gitu ya, nggak full. Jadi pilihannya antara full segitu, kalau nggak mati sama sekali ya. Dan buat RAM 12 GB sih saya berencana matiin dynamic RAM-nya. Karena 12 GB aja udah gede banget. Kemudian untuk Dimensity 8200 octa-core ini, clock speed-nya ternyata 3,1 GHz ya. Tinggi, kencang nih. Dengan phone storage 512 GB, Android 14, dan bentar, security update-nya 1 Februari 2024. Harusnya kalau cek software update udah dapat, karena V30 aja dapat yang Maret. Dan Google Play sistem update-nya 1 September, salah baca. 1 September 2023. Kenapa tiba-tiba saya jadi nge-rap begini ya? Semangat banget kayaknya, udah pengen nyobain ini di daily usage ya. Sabar bos. Kita cek untuk storage sebentar. RAM dan storage space. Ya, storage-nya terpakai 23,19 GB. Berarti free-nya 488,81 GB ya. Masih gede banget tentu saja. Dan RAM-nya, nanti saya mau matiin extended RAM-nya ini. Karena 12 plus 12 tuh menurut saya sih overkill ya, terlalu besar ya. Kemudian kita cek untuk bloatware-nya. Di situ ada Agoda, Block Blast, kemudian Facebook, lalu ada Lazada, LinkedIn, Netflix 6, Shopee 7, Snack Video, TikTok, Truecaller 10. Ya, Truecaller 10, sudah. Kurang lebih 10 seperti itu. Mudah-mudahan nggak download apa-apa lagi setelah connect WiFi. Dan kita langsung cek untuk mode kameranya nih. Saya biasanya nggak ngasih location. Ya, jadi ultra wide-nya atau super wide-nya 0,6 kali. Dan ada makro juga, dia bisa mungkin pakai lensa super wide kali ya makronya. Dan zoom-nya bisa 2 kali. Ya, by default zoom optiknya itu 2 kali. Tapi karena sensornya kan 50 megapiksel, dia bisa pakai in sensor zoom 2 kali lagi. Menghasilkan zoom optik 4 kali dengan resolusi 12 megapiksel ya. Kemudian ada mode portrait. Oh, rada berat. Pindah ke mode portrait. Di zoom 4 kali barusan. Dan bisa... ini nih ada efek portraitnya dari Zeiss. Banyak loh. Cinematic, Cineflare, Distagon, Planar, Sonar, Biotar. Mantap. Saya penasaran nyobanya. Jadi ada 1 kali dan 2 kali. Hopefully yang 2 kali ini pakai lensa yang tele ya. Buat portraitnya. Dan ada night mode buat semua lensa. Termasuk kamera depannya. Kamera depannya bisa zoom 2 kali juga, lagi-lagi karena in sensor zoom, dan bisa dibikin lebih wide di 0,8 kali. Bukannya lebih wide berarti ya lensanya.
Untuk video, kita matikan dulu stabilization-nya dan kita cek. Bisa 4K 60 fps kah? Betul, bisa 4K 60 fps. Kemudian kalau stabilisasinya kita di standar, nggak bisa. Standar stabilization itu 4K 30 fps aja. Dan kalau ultra stabilization di Full HD 60 fps ya. Sementara untuk kamera depan, bisa 4K 60 fps juga. Mantap-mantap nih. Tapi kalau nyalain steady fast, dia hanya di Full HD 30 fps. Nggak bisa 4K, nggak bisa 60 fps juga. Jadi kalau steady fast hanya mentok di Full HD 30 fps. Dan kamera depannya sudah ada autofocus ya. Ini sudah dimulai sejak Vivo V berapa yang sudah ada autofocus? V19 apa V21 gitu. V19 atau V21 ya. Mantap videonya. Kemudian kita lihat ada micro movie. Dan kalau more ini ada high resolution, pano, ultra HD dokumen, supermoon, timelapse, slow motion, astro, pro, snapshot, dual view, live photo, dan food. Pro-nya, kayaknya saya pernah nemu deh smartphone Vivo yang bisa pro video atau IQ kali ya. Kenapa di V30 yang Pro bahkan dia nggak bisa Pro video ya. Dan untuk kamera belakang saja sih memang. Dia bisa RAW. Kemudian ada meteringnya bisa dipilih. Fokusnya bisa manual juga. White balance. Kemudian shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Kemudian ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Oke. Sedemikian lengkap untuk mode kameranya. Tapi yang saya bikin penasaran adalah mode portraitnya nanti ya. Walaupun saya kadang nggak punya model sih buat buat model portraitnya ini. Ya sudah, kita tutup dulu mungkin video unboxingnya. Biar saya bawa dulu smartphone-nya mudik dan berlebaran nih. Smartphone yang harga resminya 9 juta kurang 1.000 ini bisa saya dapatkan lebih murah 2 jutaan ya. Jadi udah enak banget kayaknya buat diangkut. Terima kasih Tokopedia, diskonnya nggak kenal lelah. Malah saya yang lelah bayar gadget pakai diskon. Tapi beberapa udah saya lepas lagi setelah bikin konten. Jadi ya perputaran uangnya cepet juga ya. Kalau pakai diskon, jual secondnya udah bisa lebih enak juga. Sip, ini dia Vivo V30 Pro. Tungguin aja kalau masih penasaran dengan pola pemakaian saya di smartphone ini dan hasil kameranya. Karena saya yakin sudah banyak teman-teman yang menonton video review lengkapnya di channel teman-teman reviewer yang lain. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa ngasih informasi bermanfaat di video reviewnya nanti. Hatur nuhun sudah menyimak unboxingnya. Untuk link pembelian dengan harga kepala 7 jutaan, saya akan coba carikan dan taruh di deskripsi ya, biar teman-teman bisa cari juga. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.